Negara ini pernah dinobatkan sebagai negara yang paling berbahaya di dunia dengan tingkat kriminalitas yang tertinggi. Yang sekarang rakyatnya sudah bisa menghirup udara segar dan menjadi negara kaya raya. Di saat negara kita masih sibuk debatin apakah Bitcoin itu halal atau haram, negara ini justru sudah duluan mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah di negaranya. Hal ini disampaikan oleh Perdana Menteri El Salvador Nayib Bukele dalam media sosialnya. Pembelian 420 mata uang Bitcoin ini sendiri senilai 25 juta dolar Amerika atau setara 355 triliun rupiah. Ya, negara ini bernama El Salvador. Untuk lu yang anak kripto, Bitcoin Maxi atau anggota dari sekte Utinolan pasti udah gak asing ya dengan nama negara ini. Tapi buat lu yang belum tahu, El Salvador ini adalah negara yang berada di Amerika Tengah dan negara ini juga jadi negara terkecil di Amerika Tengah. Fakta unik dari El Salvador ini adalah negara pertama yang mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah di negaranya. Bahkan juga memborong Bitcoin untuk dijadikan kas negaranya. Sedangkan di negara-negara lain masih aja sibuk ngurusin regulasi ini itu tentang Bitcoin. Bahkan banyak juga negara yang melarang Bitcoinnya. Nah, pertanyaannya adalah apa sih yang membuat negara El Salvador ini sangat yakin dengan Bitcoin sampai secara resmi menjadikan alat Bitcoin sebagai alternatif pembayaran yang sah di negaranya? Maksud gua tuh gini, Bitcoin itu kan lahir di Januari 2009 ya. Berarti sekarang sudah berusia 15 tahun. Bitcoin ini beda sama emas yang ada fisiknya dan dari dulu sudah berharga hingga menjadi kas negara dari dulu. Sedangkan Bitcoin ini kan bentuknya digital ya, alias tidak ada bentuk fisiknya. Oke lah, kalau misalnya Bitcoin sekedar kayak uang atau saldo di e-wallet, yang mana ini kan nilainya itu sesuai dengan kesepakatan. Misal nih, kita ada saldo Rp10.000, uangnya kan tetap Rp10.000 kan. Sedangkan Bitcoin ini kan nilainya itu fluktuatif alias naik turunnya. Bisa aja nih ketika kita mau beli barang, kita siapin Bitcoin dari rumah, pas nyampe tokonya harga Bitcoinnya udah turun. Ini malah bisa membatalkan nilai transaksi kita kan. That's why kenapa Bitcoin itu tidak akan pernah jadi uang ya. Dan Bitcoin itu juga tidak seperti saham ya, yang ada perputaran laba rugi di dalamnya, ada orang yang bekerja di dalam, dan ada gedung atau kantornya. Tapi Bitcoin ini akan sama seperti emas yang dianggap berharga dan akan dipakai oleh orang-orang untuk mempertahankan kekayaannya dari inflasi, seperti store of value. Kalau suatu negara itu bergantung sama satu komoditas, kekayaan negara itu bergantung pada naik turunnya harga komoditas tersebut. Seperti negara-negara Timur Tengah yang bergantung sama minyak. Ketika harga minyak itu anjlok, maka ekonomi di negara tersebut itu akan terdampak juga. Lalu kok bisa sih negara El Salvador itu mempercayai ekonominya terhadap satu komoditas yang relatif masih baru dan harganya itu fluktuatif banget? Nah, ini karena presiden mereka, yaitu Nayib Bukele. Beliau adalah pemimpin yang sangat hebat sekali, orang yang sangat visioner, jadi dia percaya sama use case-nya Bitcoin ini. Ada sesuatu yang dia tahu yang kita masih gak tahu. Pastinya beliau ini lebih pintar daripada kita ya. Makanya dulu negara yang penuh dengan kejahatan ini, penuh dengan gangster, berhasil dia sapu bersih dan tangkap satu persatu. Ini gila banget sih. Sebenarnya ketika Bitcoin disahkan di negara El Salvador, banyak masyarakat di El Salvador yang menolak dan tidak setuju dengan keputusan presiden mereka. Mereka tidak setuju dengan keputusan presiden yang melegalkan Bitcoin ini sebagai mata uang yang sah di negara mereka. Bahkan waktu itu, para pendemo bahkan sampai menghancurkan mesin ATM Bitcoin yang bernama Shivo. Yuk, pemerintah di sana itu menyediakan 200 mesin ATM Bitcoin yang bernama Shivo ini di seluruh negaranya. Dan salah satu mesin ATM-nya itu dibakar waktu berdemo. Tapi walaupun banyak yang tidak setuju dengan kebijakan ini, El Salvador tetap menjadikan Bitcoin sebagai alternatif pembayaran yang sah. Garis bawah ya guys, Bitcoin itu hanya sebagai alternatif alat pembayaran, bukan mata uang El Salvador langsung. Ini gua ada beberapa alasan kenapa El Salvador itu yakin banget sama Bitcoin, sampai menjadikan Bitcoin ini sebagai alat pembayaran alternatif yang sah di negaranya. Yang pertama, El Salvador pernah menyebutkan kepercayaan mereka terhadap teknologi blockchain yang mendasari Bitcoin. Seperti yang gua bahas tadi di awal, El Salvador itu dulunya adalah negara yang penuh dengan kejahatan, tidak aman sama sekali, dan penuh dengan gangster. Jadi ya perputaran uang gelap dari peredaran obat-obatan itu pasti ada. Dan ada keuntungan yang bisa didapatkan dari teknologi blockchain ini untuk meningkatkan transparansi.
meningkatkan keamanan transaksi keuangan, dan mengurangi korupsi. Bitcoin muncul sebagai solusi setelah peristiwa ekonomi besar di tahun 2008, yaitu masalah resesi, korupsi, dan inflasi. Yang kedua, El Salvador itu menghadapi tantangan besar terhadap biaya pengiriman uang yang sangat tinggi dari warga negaranya yang bekerja di luar negeri. Jadi kalau misalkan lu adalah warga negara El Salvador dan lu bekerja di luar negeri, misalkan di Indonesia, dan mau transfer uang ke keluarga lu yang di El Salvador, itu kena biaya transfer yang sangat gede banget. Menurut Bank Dunia, pada tahun 2020, pengiriman uang mencapai sekitar 24% dari produk domestik bruto atau PDB negara tersebut. Yang mana ini merupakan salah satu tingkat tertinggi di dunia. Nah, makanya tuh, dengan teknologi Bitcoin ini, mereka tuh bisa langsung kirim uang mereka ke siapapun tanpa kena biaya transaksi yang tinggi-tinggi amat. Menggunakan Bitcoin, ini bisa mengurangi biaya transaksi dan juga mempercepat proses pengiriman uang. Karena sistem atau uang kripto ini beroperasi tanpa keterlibatan pihak ketiga, tanpa melalui bank. Yang ketiga, akses keuangan. Pemerintah El Salvador menyatakan bahwa dengan adopsi Bitcoin, mereka berharap bisa meningkatkan akses keuangan bagi warganya. Karena menurut data Bank Dunia, sekitar 70% dari populasi dewasa El Salvador itu enggak punya rekening bank pada tahun 2017. Nah, makanya pemerintah di sana tuh membuat mesin ATM-nya bernama Sifu, dan para warganya hanya perlu untuk mendownload aplikasi tersebut. Adopsi Bitcoin mereka juga sangat didukung oleh pemerintah El Salvador ini, yang dimana ketika mereka mendownload aplikasi tersebut, mereka langsung mendapat saldo sekitar 400-an ribu hingga 500 ribuan. Nah, sebenarnya ada beberapa alasan lagi kenapa pemerintah El Salvador percaya gitu sama teknologi Bitcoin ini. Tapi walaupun begitu, keputusan ini juga mendapatkan banyak kritik dari masyarakat lokal hingga pihak internasional. Karena banyak yang khawatir gitu terhadap volatilitas Bitcoin. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini juga menghadapi sejumlah kendala teknis dan logistik. Misalnya nih, ada masalah konektivitas internet yang belum merata di seluruh wilayah El Salvador, di mana internet di sana yang belum merata gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah internet, ya mereka tidak bisa transaksi. Tapi ini sama dengan bank juga sih. Kalau misalkan bank nggak ada internet, ya nggak bisa transaksi juga kan. Kita nggak bisa buka internet banking. Bahkan kalau misalnya kita di ATM dan nggak ada signal, ya kita juga tidak bisa transaksi. Apakah ini kecepatan nggak sih untuk mengadopsi Bitcoin di sebuah negara? Ya, gua rasa untuk El Salvador ini pastinya presidennya jauh lebih pintar deh gua ya. Mungkin aja presiden mereka sudah memperhitungkan resiko semua ya. Walaupun bagi banyak orang ini kayak terlalu cepat, karena logistik mereka aja masih terbatas ya kan. Memang kebijakan untuk adopsi Bitcoin ini sebagai alternatif aja ya, karena presiden mereka itu gak memaksa mereka untuk pakai Bitcoin. Tapi gimana pun tetap aja begitu berita nih gempar di dunia keuangan. Ini jadi kebijakan yang cukup serius ya. Di satu sisi, ini bisa meningkatkan trust atau kepercayaan di kalangan masyarakat terhadap Bitcoin. Tapi di sisi lain, kebijakan ini cukup beresiko untuk perekonomian El Salvador. Kalaupun harga Bitcoin itu nanti ke depannya turun, ya gua rasa negara ini juga tidak akan benar-benar hancur. Gua rasa itu gak mungkin ya, karena keberadaan Bitcoin di El Salvador ini itu hanya sebagai alat pembayaran alternatif. Dan mata uang resmi mereka ya tetap dolar. Tapi apakah dengan penurunan harga Bitcoin ini bisa berdampak nggak dengan perekonomiannya El Salvador? Ya jelas bisa berdampak, karena jumlah Bitcoin yang mereka pegang itu relatif banyak loh. Di tahun 2024 ini ada sentimen-sentimen positif tentang Bitcoin. Diprediksi Bitcoin ini bakal ke fase buran. Dan kalau harga Bitcoin naik, jelas ekonomi El Salvador juga pasti akan mendapat keuntungan. Tapi ini kan di fase bulannya. Terus gimana nih untuk jangka panjang? Well, memang ada risiko ketika suatu negara mengadopsi Bitcoin sebagai alat tukar di negaranya. Yang pertama nih, volatilitas harga Bitcoin. Walaupun beberapa orang percaya Bitcoin itu sebagai aset yang menarik, bahkan selama 10 tahun terakhir, rata-rata returnnya itu sekitar 74%. Tapi kekhawatiran terhadap fluktuasi nilai Bitcoin yang tinggi itu tetap masih ada. Bahkan di bulan November 2021, itu penurunan cukup drastis ya. Nah, volatilitas inilah yang bisa menciptakan ketidakpastian dalam kebijakan ekonomi dan keuangan El Salvador. Dan otomatis bisa mempengaruhi daya beli masyarakat
dan kestabilan pasar. Selain itu, respon masyarakat terhadap adopsi Bitcoin juga masih menjadi faktor penentu, yang mana berhasil atau enggaknya implementasi ini tergantung dari seberapa masifnya masyarakat bisa menerima perubahan ini. Kalau literasi digital dan keuangan belum ditingkatkan, masyarakat mungkin masih kesulitan mengadopsi sistem baru ini. Tapi kalau misal banyak masyarakat yang setuju dengan kebijakan ini, justru jadi sentimen positif untuk pasar kripto. Walaupun Presiden El Salvador ini cukup gila, dan kita juga harus akuin bahwa idenya ini benar-benar unik dan visioner, karena di saat negara-negara lain masih banyak yang bergantung sama mata uang fiat, El Salvador ini justru jadi salah satu negara yang mencoba melakukan penetrasi Bitcoin di negaranya. Apalagi di fase buruan ini, ya jelas El Salvador pasti akan mendapat keuntungan kalau misalnya harga Bitcoin naik. Karena El Salvador sudah rutin membeli Bitcoin dulu sebelum buruan. Dan bahkan menurut informasi yang gua dapat, kabarnya sekarang El Salvador itu menjadi salah satu negara yang terkaya di dunia berkat Bitcoin. Mantap kali bukan? Padahal kalau misalnya kita lihat-lihat lagi ya, El Salvador itu adalah negara yang kecil. Bahkan namanya itu juga tidak terkenal, tidak sefamiliar negara-negara tetangganya. Tapi berkat Bitcoin, negara ini malah berubah jadi populer dan menjadi salah satu negara yang terkaya di dunia. Nah, tapi nih, walaupun El Salvador sudah untung banyak ya dari kenaikan Bitcoin, tapi kata presidennya langsung, pemerintah El Salvador itu enggak ada niatan untuk jual Bitcoinnya. Bahkan ya, kalau aja nilai Bitcoin itu berhasil menyentuh $100.000, El Salvador itu mau melunasi utangnya ke IMF. Kalau menurut gua, langkah Presiden El Salvador ini sebenarnya unik banget sih. Dia berusaha gimana caranya naikin ekonomi negaranya lewat komoditas yang belum dilihat berharga sama orang lain. Tapi di satu sisi, dia tuh yakin kalau suatu saat komoditas tersebut bakal berharga dan jadi masa depan. Walaupun ini serba salah juga ya, kalau misalkan harga Bitcoin turun, ya ekonomi negara ini pasti akan terdampak juga. Tapi kalau dilihat dari hasilnya, strategi Presiden El Salvador ini sukses membuat negaranya menjadi lebih baik dari segi ekonomi dan keamanan. That's it guys, kalau kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan juga kolom di kolom komentar. See you in the next video. Bye-bye.